Hmm. Ya, jadi itu tadi video anak kita yang baru 12 jam keluar dari rumah sakit habis dilahirkan. Akhirnya masuk lagi rumah sakit karena nggak berhenti nangis sampai subuh dan ternyata alasannya dehidrasi. Gitu. Jadi di sini kita mau sedikit cerita, sharing buat semuanya supaya kisah kita nggak keulang ya Bi ya. Gitu. Jadi di subuh-subuh itu tuh sempat chaos, kita berdua bingung mau harus kayak gimana nih, ada bayi merah lagi nangis. Cuma berdua aja gitu. Dan suamiku nggak mau balik lagi ke rumah sakit yang lama. Itu alasannya kenapa sih? Curiga. Kenapa? Curiga jadi ketika kamu sedang dalam proses untuk lahir di sana 3 hari itu ya, di hari pertama, Mas lupa antara hari pertama dan hari kedua itu ada perawat yang cerita kalau ada new mom, new dad itu baru pulang di pagi hari, malamnya balik lagi. Mereka balik lagi dengan cerita yang sama. Anaknya nangis juga? Anaknya nangis juga. Nggak berhenti. Gitu loh. Nah itu bukan salah satu, itu satu alasan kuat buat Mas untuk ngebawa kamu dan Dedek ke rumah sakit lain. Iya. Dan yang pastinya Mas juga nggak mau bertaruh. Mas nggak mau mempertaruhkan kesehatan kamu dan anak Mas. Gitu. Makanya pas mencoba rumah sakit yang lain. Iya, karena kan secara psikologis ya, baru keluar dari rumah sakit pasti kan ketika ada apa-apa pasti balik lagi ke rumah sakit yang sama buat nanya ini kenapa gitu. Nah tapi pada saat itu kayak suamiku tuh peka gitu loh, kayak oh ini ada yang something wrong nih gitu. Dan ternyata bener, pas lagi di IGD pertanyaannya itu tuh sebenarnya simple banget gitu kan. Ini kenapa gitu, nangis gitu kan, nangis. Terus pas dicek suhunya demam ya Bi ya. Demam, terus pertanyaannya adalah adiknya gimana nyusunya gitu. Terus pada saat itu dengan wajah yang masih bingung dan gak tidur kita berdua Bi. Dia sempat tidur ayam gitulah gitu kan, karena gak kuat gitu. Dan bilang kayak saya nggak tahu saya bener apa nggak menyusuinnya. Dan ternyata pas dicek bener kayak ASI-nya belum lancar. Dan ditanya, Bu pumping nggak? Bukannya Bu pumping nggak? Bu, di sana diajarin cara pumping Oh iya, atau enggak? benar Bu diajar. Itu pertanyaannya. Terus dengan apa ya, nggak ketahuan ini cuma jawab kayak saya belum punya pumping. Gitu. Karena apa? Karena dari hamil itu benar-benar yang namanya dilatih katanya untuk DBF gitu. Jadi nggak ada, dia tuh sempat nanya gitu kan, ini saya nggak butuh beli pumping atau kayak gimana, bener nanya itu ke apa ya, jadi kan rumah sakit itu ada kayak bidan kayak PR-nya gitu lah Bi, gitu kan, dia nggak tahu nyebutnya apa, lupa. Jadi kayak nanya perlu nggak beli pumping, karena kan sebelum melahirkan itu nanya kan apa yang perlu bersiapkan. Tapi ternyata pumping itu katanya untuk ibu yang udah mau bekerja gitu, untuk yang baru melahirkan itu sebaiknya DBF gitu. Akhirnya dengan ketidaktahuan ini tidak belilah itu pumping gitu. Ya di rumah sakit itu kan kita punya proses, jadi punya ada timeline sekitar 9 bulan menuju kehamilan. Iya. Dalam tenggat waktu 9 bulan itu pun kita diedukasi bagaimana caranya untuk menjaga kandungan. Iya. Dan salah satunya adalah bagaimana memaksimalkan ASI. Di sana juga ada beberapa dokter yang mengasih kita informasi gitu kan. Tetapi hal sepele yang mungkin buat mereka sepele gitu kan. Mereka tuh nggak ngasih tahu kalau misalkan mom, dad, ayah, ibu, kalau misalkan nanti di rumah dedeknya nggak berhenti nangis, mungkin sementara bisa dipumping dulu, atau mungkin sementara bisa pakai sufor dulu, gitu loh. Di sana tuh diajarin entahlah, dengan mereka tuh khawatir dengan bahasa mereka tuh yang bingung puting dengan apalah gitu loh. Mungkin itu masuk dalam SOP edukasi mereka gitu loh. Tapi gue juga curiga tuh, Mas juga curiga kalau ternyata tidak mengedukasi kita tentang yang tadi memberikan sufor atau pumping ketika sudah sampai rumah, itu pun mungkin masuk SOP mereka juga yang akhirnya dijadikan bisnis untuk mereka gitu Bi. Iya. Uang bisa dicari gitu, tetapi kan keselamatan keluarga, anak, istri, apalagi ini masalah menyangkut nyawa, ini dia yang bisa yang
ini dia yang kenapa kita speak up hari ini. Hal-hal seperti ini buat gue tuh nggak boleh ditoleransi, Iya. gitu, nggak boleh dinormalisasi, Iya. gitu. Dan ternyata dokter favorit kayak, oh ya, throwback cerita ya. Jadi kenapa sebenarnya kita milih rumah sakit itu gitu, karena ada satu dokter yang memang dokter favorit lah gitu. Jadi dia Yang memang nemenin kita. betul nemenin dari kehamilan pertama sampai kehamilan gendis, karena memang banyak banget story-nya, long story gitu kan, dari kehamilan bulan gendis bulan ke-1 sampai bulan ke-6 ya. Nah, ada beberapa pendarahan. Iya, jadi kayak ya ibu muda baru melahirkan dengan pertarungan hormonnya ini, apalagi perantauan gitu kan. Jadi kayak ketika ditangani sama dokter yang bikin dia nyaman, itu benar-benar membantu sekali mental kayak gitu kan. Nah, tapi akhirnya ketika kita persalinan gitu, dokter tersebut pun bilang kayak saya juga mau resign karena manajemen yang sekarang tuh cukup sangat kurang, bahkan jelek kayak gitu. Jadi kita pun taunya terlambat ya, Bi. Beliau pun juga baru kayak tiba-tiba gitu ya, Bi. Kayak tiba-tiba baru tahu kayak, oh yaudah gue resign gitu. Bukan yang tahu dari lama gitu loh. Jadi kayak dia pun bilang kayak, iya sayang sekali Bu, saya pun juga kaget kayak gitu. Jadi ya ini kayak ibarat kata kita jadiin bahan bakar untuk manajemennya yang lagi kacau. Oh iya, itu harus dibenerin itu. Soalnya Iya. kenapa? Gue ngerti kalau rumah sakit itu adalah suatu bisnis dan butuh bisnis. Tetapi jangan menjadikan anak seseorang menjadi alat transaksi. Oke, moms, dad, ayah, ibu, papa, mama. Kalau kalian punya cerita yang sama seperti kita, Iya. feel free untuk diskusi di komen. Iya, biar kita sama-sama buka mata orang tua baru di luar sana. Oh iya, ini mau ceritain soal postpartum ya. Oke. Tapi part 2. Ya, dadah. Dadah.